kita lanjut Mbak Ipung. Tadi mungkin meneruskan tadi yang kita putus terkait tentang anak ini tadi ya. Jadi mengapa anak-anak ini rentan sekali? Tentunya ada faktor-faktor yang mendukung kerentanan itu ya. Bisa dijelaskan Mbak Ipung? Iya, ada yang internal, ada yang eksternal. Tadi saya bilang kalau internal adalah pola asuh orang tua, yaitu ibu di sini harus berperan sangat luar biasa. Harus lebih besar dibanding bapak. Karena apa? Di sana ibu yang bisa memberikan pemahaman kepada anaknya dan pengenalan seks sejak dini. Mulai anak bisa bicara, perkenalkan seks terhadap anaknya. Ada 4 bagian tubuh anak kita yang tidak boleh dilihat, disentuh atau diraba oleh orang lain. Apa itu? Pertama mulut. Bibir ya, mulut bibir gini ya. Oke. Ini sekalian edukasi mungkin kepada ibu-ibu ya. Bibir. Yang kedua payudara bagi anak perempuan. Yang ketiga vagina, alat kelamin perempuan. Kalau anak orang laki penis. Kalau yang keempat adalah lubang dubur. Oke. Nah, mungkin perlu saya jelaskan kenapa harus bibir. Di Ya. sana adalah hal-hal yang sensitif bisa terjadi. Kenapa payudara ada sensitif di situ terjadi? Nah, saya mungkin ibu Bang tahu kenapa alat kelamin mungkin dalam. Nah, kenapa dubur? Mungkin yang keempat ini mungkin masyarakat bingung. Kenapa dubur? Mungkin masyarakat pernah mendengar ada istilah pedofil. Nah, pedofil adalah orang dewasa laki-laki penyuka anak-anak. Atau orang dewasa perempuan penyuka anak-anak. Nah, kalau orang dewasa laki-laki penyuka anak-anak, dia akan menggunakan alat duburnya laki-laki itu. Nah, kalau penyuka sesama ya? Sesama ya. Itu pedofil itu di Bali tinggi, Bang. Di Bali tinggi, bahkan di Bali pada tahun 2012 ada istilah Bali adalah surga bagi kaum pedofil. Itu jelas dibuat di websitenya kaum pedofil mancanegara internasional, Bang. Jadi kita miris, bahkan Bali dianggap surganya bagi kaum pedofil. Bayangkan betapa bodohnya kita menjadi rakyat Bali. Kita hanya diam dengan perlakuan-perlakuan. Ini kategori anak-anak yang di bawah 18 tahun. Tapi biasanya gini Bang, kalau pedofil itu terhadap laki-laki, biasanya maksimal umur yang dicari dari umur 2 sampai 13 tahun. Anak laki-laki. Anak 14 tahun udah mulai bongsor kan. Nah, kalau anak perempuan dari umur 2 tahun sampai umur 15 tahun. Nah, itu perempuan. Jadi mulai 15 tahun kan biasanya perempuan udah mulai haid, udah nggak disukain gitu loh Bang. Iya. Ini jadi tadi ya pola asuh yang pola asuh pertama. Nah, terus yang kedua adalah pengawasan orang tua. Nah, kita tidak perlu sampai 24 tahun, 24 jam memang Bang ya sehari, tapi paling tidak jadilah teman buat anak kita. Nah, misalnya setiap dia pulang sekolah, kita kasih waktulah 1-5 menit bertanya. Tadi di sekolah ngapain aja? Berteman sama siapa? Bermain sama siapa? Nah, karena Bang, banyak kasus-kasus kekerasan seksual itu juga terjadi di ruangan atau di ranah pendidikan. Ada, maaf tidak mengurangi, tidak mengeneralisir juga. Iya. Dari sekian kasus yang saya tangani Bang ya, ada dari guru musik, guru nari, guru olahraga, dan guru ekstrakurikuler. Karena di sana anak-anak kadang, apalagi jika anak umur 2, 3, 4, 5, kadang-kadang di pangku Bang. Ada interaksi fisiknya lebih kuat ya. Lebih kuat di situ. Ini rentannya di sana. Iya. Jadi anak-anak kadang dibujuk di sana, dibelikan HP, disuruh menonton. Awalnya menonton kartun, tapi akhirnya larinya ke hal-hal yang mengarah ke pornografi. Nah, ini anak kadang nggak sadar. Nah, ini perlu pengawasan dari orang tua untuk bertanya jika anaknya pulang dari sekolah tiba-tiba menjadi anak yang pendiam. Biasanya periang, tiba-tiba tidak berani bicara lagi sama anaknya. Nah, itu orang tua mencari tahu, ada apa anak saya di sekolah? Ada apa anak saya tadi pagi? Atau ada apa anak saya seharian ini? Nah, itu cari tahu. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama anak sampai anak menjadi anak pendiam. Itu pengawasan dari orang tua itu penting. Terus yang ketiga adalah faktor eksternal. Nah, mungkin kita bicara sedikit tentang agama ya Bang. Nah, kalau anak tidak ditanamkan agama tentang pertanggungjawaban diri terhadap diri sendiri, biasanya di luar anak bergaulnya liar. Karena kita tidak mengajari anak, misalnya anak perempuan kita mengajari dia untuk menjaga diri, anak laki-laki kita ajar juga bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Nah, ini kadang-kadang tidak terjadi. Tidak semua orang tua bisa memberikan hal itu. Dalam artian, jika kamu
belum menikahin anak orang, jangan pernah kau setubuhi anak orang. Itu kan bahasa yang bagus. Bahasa yang bagus harus ditanamkan sama seluruh anak-anak kita, supaya nanti jika dia bergaul keluar, anak kita tidak mendapat perlakuan atau pergaulan yang salah. Yang keempat adalah empati masyarakat kurang terhadap anak orang lain. Jika dia mengabdukan anaknya, dia nggak peduli. Nah sekarang balikin dong bahasanya. Itu adalah anak saya, si A anak saya, si B anak saya. Jadi kita sama-sama peduli. Jadi jangan kita, oh itu kan anaknya tetangga, saya nggak urus. Nah ini harusnya empati yang dibangun dari diri kita, bahwa semua anak Indonesia adalah anak saya. Iya, waduh, ini memang apa ya? Boleh dikatakan kompleks, tapi sebetulnya memang ya ini tanggung jawab bersama. Gitu ya. Nah, saya balik lagi ke perempuan. Tadi kan perempuan ini kan tadi sebutin sudah memang rentan, terutama bagi mereka-mereka yang knowledge atau pengetahuan dia tentang hukum lemah, secara sosiologinya juga memang apa adat ataupun budaya memang dia dilemahkan gitu kan, hal macam. Nah, tapi kalau perempuan ini sebetulnya kasus yang lebih kuatnya kan tadi KDRT, kekerasan dan kekerasan fisik. Nah, ini balik lagi pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat kerentanannya di sana? Balik lagi Bang, yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita ini didoktrin menjadi patrilineal kan? Patrilineal itu membuat perempuan itu diasuh, kamu perempuan nggak boleh berani sama laki-laki, harus tunduk dengan laki-laki. Karena laki kepala keluarga. Bahkan ada di agama Islam bahwa perempuan bisa masuk surga jika dapat izin dari suaminya. Nah, kata-kata ini adalah doktrin yang sudah berakar di batinnya perempuan. Jika dia melawan, dia akan masuk neraka. Jika dia melawan, dia pasti akan dianggap istri nggak baik atau istri durhaka. Yang ketiga lagi, banyak perempuan tidak siap membela status single parent. Karena bagi masyarakat Indonesia, status tidak punya suami adalah status dianggap terhina. Nah, masih tabu. Ini udah dibuang dulu Bang. Nah, inilah yang membuat perempuan tuh setelah mendapatkan kekerasan berkali-kali berulang-ulang, jarang perempuan itu akan berangkat atau ngangkat kaki dari keluarga suaminya. Nah, kalau tentang tadi yang pelecehan misalnya ataupun apa ya? Seksual ya. Kekerasan seksual. Itu bisa terjadi juga karena suaminya. Misalnya begini, Bang. Perempuan itu kalau dia tidak bekerja, Bang ya. Dia dari baru bangun tuh udah ngerjakan semua pekerjaan rumah sampai mau fajar tiba baru tidur. Nah, sedangkan kalau suami hanya bekerja 8 jam pulang, anak kan sudah relax. Sedangkan kalau perempuan mungkin suami datang, istri belum sempat mandi karena dia harus menyiapkan makan lagi, mencuci piring, menyapu, bahkan mungkin mengepel lagi, besok menyiapkan makan lagi buat besok. Kadang perempuan itu tidak AB dengan dirinya sendiri, dan kadang laki-laki karena merasa itu hak saya, istri saya adalah hak saya, karena saya adalah suaminya sebagai keluarga, dia menuntut hal itu kepada istrinya pada saat istrinya nggak siap lakukan itu. Nah, ini adalah kekerasan seksual. Nah, ini nggak boleh terjadi semuanya, dan itu ada pelanggaran undang-undang di situ. Baik. Wah, ini menarik ya. Nah, nanti kita akan tahu lebih ke kasus deh ya, pengalaman dari Mbak Ipung ya, mendampingi atau mengadvokasi baik perempuan maupun juga kasus-kasus tentang anak gitu ya Mbak Ipung. Tapi nanti setelah ini ya kita akan lanjutkan. Saudara, jangan kemana-mana lagi, nanti kita akan membahas tentang pengalaman dari Mbak Ipung mendampingi atau kasus-kasus terhadap kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan dan anak. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.